Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, Shalom Aleihim. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita semua. Perkenalkan, saya Albertus Sugo Wicaksono. Saya berasal dari SMP Santo Yusuf II Jalan Jawa, Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang terdapat dalam Injil Markus 12 ayat 38 sampai 44. Menurut saya, Injil ini tuh cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena di sini Yesus tuh membahas dua pribadi yang sudah jelas berbeda jauh. Yang pertama adalah ahli Taurat dan yang kedua tuh adalah janda miskin. Nah, di sini tuh ahli Taurat kastanya tuh dianggap tinggi. Dia tuh dianggap sebagai orang suci, orang saleh dan semacamnya. Nah, sedangkan janda miskin ini, dia tuh dianggap pribadi yang rendah kastanya. Ibaratnya seorang wanita juga kastanya sudah rendah, apalagi dia adalah seorang janda. Maka orang-orang akan menganggapnya bahwa mereka tuh orang yang ibaratnya gak benar, orang yang apalah sebagainya macamnya. Nah, tapi di sini luar biasanya Yesus justru mengajak kita untuk meneladani sikap seorang janda miskin tersebut. Loh, kenapa? Nah, ini menarik nih. Jadi kita bahas satu-satu melalui. Pertama kita bahas ahli Taurat dulu. Nah, jadi ahli Taurat tuh terdapat pada ayat 38 sampai 40. Ahli Taurat tuh memang ngapain sih? Yesus tuh mengajak kita untuk berhati-hati pada orang-orang yang seperti ahli Taurat. Itu ibaratnya mereka memakai jubah yang mewah, lalu mereka tuh pergi ke tempat-tempat di pinggir jalan atau di pasar. Nah, mereka tuh memuji Tuhan di tengah-tengah pasar. Tujuannya buat apa? Itu bukan memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Mereka tuh memuji Tuhan sambil berteriak-teriak. Itu tuh supaya caper. Supaya orang anggap, wah hebat, keren, keren, ini pasti orang suci nih. Nah, seperti itu. Gak cukup sampai di situ. Mereka juga di tempat-tempat ibadah, mereka tuh sengaja ambil tempat yang di paling depan ibaratnya. Supaya apa? Supaya mereka menonjol pada saat ibadah sedang berlangsung. Nah, itu pun masih belum seberapa. Yang lebih parahnya lagi, mereka kadang-kadang tuh suka meminta persembahan. Meminta persembahan tuh juga kepada orang-orang miskin, pada janda-janda, kepada para pengemis, nah sebagai macamnya. Mereka tuh minta persembahan. Dan sekalipun persembahannya dikasih buat Allah bener-bener tuh mereka udah salah. Lebih parahnya lagi, mereka malah kasih persembahan itu untuk diri mereka sendiri, untuk kemewahan mereka sendiri, untuk mereka beli baju dan sebagainya macamnya. Itu tuh sikap yang menurut saya benar-benar parah sekali. Itu memanfaatkan Allah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, coba kita bandingkan dengan janda miskin. Dia tuh sudah jelas, janda miskin tuh kastanya rendah, sudah saya jelaskan. Tapi di sini luar biasanya, janda miskin ini, dia tuh benar-benar mengasihi Allah. Mengasihi Allah gimana? Nah, jadi pada saat itu Yesus sedang duduk di pinggir jalan. Dan dia tuh sambil memandangi peti persembahan. Memandangi orang masukin peti persembahan. Supaya tidak ribet, kita mata uang kita masukkan ke dalam rupiah saja. Nah, di sini ibaratnya orang kaya ini memberi 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, dan sebagainya macamnya. Dan itu mata uang yang cukup besar pada masa itu. Nah, tetapi di sini janda miskin hanya memberi 100 perak doang. 100 perak rupiah saja. Nah, secara mata uang sudah jelas 100.000 dengan 100 rupiah itu sudah jelas beda jauh. Tapi di sini Yesus malah mengatakan bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak dibandingkan dengan ahli Taurat tersebut. Awalnya juga saya bingung. Jelas dong, 100.000 rupiah dengan 100 rupiah tuh perbandingannya jauh. Nah, tetapi di sini mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena di sini si janda miskin ini memberi dengan seluruh yang dia miliki. 100 perak itu semua yang dia miliki pada hari itu. Nah, apa? Karena di sini janda miskin tersebut tuh memberi dengan seluruh yang dia miliki dan dia juga kebutuhannya tuh belum tentu terpenuhi. Dia belum tentu bisa makan, belum tentu bisa minum dan sebagainya macamnya, kebutuhannya tuh belum terpenuhi. Tapi luar biasanya di sini janda miskin tuh memberi semuanya. Dan kenapa dia memberi semuanya itu? Karena dia tuh tidak takut akan kehilangan. Janda miskin tersebut percaya bahwa jika saya memberi, saya tidak kehilangan. Dengan saya memberi, saya juga menerima. Nah, sikap seperti itulah yang Yesus sangat suka. Karena Yesus itu memandang tuh bukan dari mata uangnya, tapi Yesus tuh memandang hati kita. Apakah kita sudah memberinya dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah memberinya dengan seluruh yang kita miliki? Nah, saya ada kisah yang menarik nih. Pada saat itu, saya ingin berangkat ke gereja naik mobil. Nah, itu tuh ada seorang maskot beruang berwarna kakek-kakek, saya ingat. Dan dia tuh saya kasih uang ya nominalnya ya 2.000 rupiah lah. Nah, walaupun pada saat itu
Saya tuh sedang berjalan naik mobil dan macet itu kebetulan. Nah, saya lihat kakek-kakek maskot pink tersebut memberi kepada kakek-kakek pengemis lain. Nah, di sini saya bingung. Loh, dia aja belum tentu makan loh. Dia aja belum tentu minum. Kebutuhannya aja belum terpenuhi. Kenapa dia ngasih ke orang lain? Nah, ketika saya membaca Injil ini, luar biasa. Pola pikir saya diubah oleh Tuhan. Luar biasa, Tuhan ingin memberitahu bahwa bukan begini loh. Yang benar tuh adalah begini. Nah, ketika saya di situ, saya benar-benar merenung. Dan saya jujur, saya merasa malu justru. Saya merasa malu. Kenapa? Ibaratnya orang yang gak bisa makan saja, bisa memberi uang makan ya, untuk orang lain yang tidak bisa makan. Bayangkan dengan saya. Ibaratnya saya yakin kita semua tuh pasti orang dari keluarga berkecukupan. Tapi kita semua tuh bisa makan, bisa minum, bisa bersekolah, bisa semuanya. Bahkan kadang-kadang kita juga masih ada duit jajan. Kenapa kita tidak memberi pada orang lain? Kenapa kita tidak memberi pada yang membutuhkan? Nah, terus yang kita memberi itu juga tidak hanya uang ya di sini tuh. Tapi kita juga bisa memberi perhatian, waktu, dan sebagainya macamnya. Kita berikan untuk orang lain dengan segenap hati kita. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan. Apakah kita sudah meneladani sikap seorang janda miskin? Atau jangan-jangan kita terkadang masih seperti ahli Taurat? Mari kita semua harus meneladani sikap janda miskin tersebut. Karena kita tuh tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita tuh rendah. Kita tuh adalah seorang hamba Tuhan. Tapi ingat, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati.